Pak, perkenalkan saya Grace Purba dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 12S22040. Di tugas kali ini saya ingin menjelaskan tentang pekerjaan sistem informasi pada kod eh, berikut. Pada tugas kali ini kami menganalisis sebuah kod serta menjalankan kod tersebut ini eh, adalah implementasi dari masalah produce and konsumen atau produce consumer problem dengan berbagai bahasa informasi. Selanjutnya dalam masalah produce and konsumen ini akan dua masalah sinkronisasi dalam pengembangan perangkat lunaknya itu di mana ada dua jenis thread yang beroperasi pada satu set sumber daya bersama. Dalam ini itu buffernya. Selanjutnya em, kita akan memasukkan em, file header standar untuk fungsi input outputnya. Selanjutnya itu kita akan memasukkan file header untuk operasi trading. Selanjutnya itu akan memasukkan file header untuk fungsi-fungsi sistem Unix standar. Selanjutnya itu ada um, include system type itu untuk memasukkan file header untuk data dalam sistem. Selanjutnya itu include time itu untuk memasukkan file header untuk operasi waktu. Selanjutnya itu ada memasukkan file header untuk fungsi-fungsi umum seperti alokasi memori dinamis dan fungsi matematika. Selanjutnya itu kita mendefinisikan dua konstanta di mana konstanta ini itu ada define threads 2 di mana ini untuk menetapkan jumlah total thread yang akan dibuat. Di sini kita akan menggunakan dua thread. Yang kedua itu ada define buffer size 5 itu untuk menetapkan ukuran buffer yang akan digunakan dalam digunakan dalam contoh-contoh konsumen yang mungkin akan digunakan. Selanjutnya itu ada uh, sebuah untuk mendefinisikan prototype. uh, di dalamnya itu ada void producer, void parameter, di mana void prototype ini berfungsi untuk produce. Fungsi ini juga mengambil pointer ke parameter param dan mengembalikan pointer void dalam konteks program. Fungsi dari prosedur ini untuk bertanggung jawab untuk menghasilkan data dan menempatkannya ke dalam buffer yang bersamaan. Fungsi ini juga dijalankan oleh thread producer. Selanjutnya itu ada void customer, di mana void ini adalah prototype untuk fungsi customer. Fungsi ini juga mengambil pointer ke parameter param dan mengembangkan pointer void. Selanjutnya itu uh, fungsi customer ini untuk mengambil data dari buffer yang bersamaan dan mengkonsumsinya. Selanjutnya itu integer test and set, di mana prototype ini berfungsi untuk mengambil sebuah integer sebagai argumen untuk membuat sebuah integer. Fungsi ini juga digunakan untuk melakukan um, untuk melakukan operasi pengaturan yang bersifat atomik. Selanjutnya itu ada global and shared buffer variable, critical resource by all threads. Ini untuk mendefinisikan beberapa variabel global yang digunakan sebagai buffer sama dan variabel kritis dalam program. Selanjutnya itu ada integer buffer size. Itu adalah array global yang digunakan sebagai buffer. Ukurannya ditentukan oleh konstanta buffer size yang telah didefinisikan sebelumnya. Selanjutnya, buffer ini digunakan untuk menyimpan data yang dihasilkan oleh prosedur dan akan dikonsumsi oleh konsumennya. Selanjutnya itu unsigned integer counter sama dengan 0. Ini mendefinisikan variabel global yang menghitung jumlah item yang saat ini ada dalam buffer. Variabel ini juga digunakan untuk mengontrol akses buffer dan memastikan bahwa person tidak menggunakan masukkan data ke dalam buffer ketika waktu. Selanjutnya itu unsigned integer, itu menunjukkan variabel global yang menunjukkan indeks di mana user harus menambahkan data baru ke dalam buffer. Selanjutnya itu ada
yang unsigned integer out juga. Variabel itu digunakan untuk menunjukkan indeks di mana konsumen harus mengambil data dari buffer. Selanjutnya itu ada Boolean test and test global variable for synchronization. Selanjutnya di dalamnya ada integer log, di mana variabel ini variabel global log yang digunakan untuk sinkronisasi antar thread. Nilai awalnya itu ada 0 yang menunjukkan bahwa tidak ada thread yang mengunci. Selanjutnya kita membuat fungsi main, di mana fungsi ini mengambil argumen baris perintah yang di dalamnya ada array dari argumen-argumen tersebut. Selanjutnya itu ada thread plot, di mana variabel ini digunakan untuk menyimpan ID yang dibuat oleh pemanggilan dari code itu. Selanjutnya ada variabel ini juga digunakan untuk menentukan atribut untuk setiap thread yang akan dibuat. Selanjutnya itu ada unsigned integer i, variabel loopingan i yang digunakan untuk iterasi dari dalam loopnya. Selanjutnya itu ada screen times. Ini untuk pemanggilan fungsi yang menginisialisasikan generator nomor acak dengan nilai waktu pada saat ini. Selanjutnya itu ada creator customer tree, di mana eh, ini sebuah loopingan for yang di setiap iterasi fungsinya ada dipanggil untuk menginisialisasikan atribut thread untuk thread tersebut ke i. Kemudian fungsi itu dipanggil untuk membuat thread production ke i dengan atribut yang telah diinisialisasikan menggunakan fungsi production. Selanjutnya itu kita disuruh membuat thread konsumen, di mana loopingan ini membuat thread konsumen dengan cara yang serupa dengan pembuatan thread konsumen sebelumnya. Tetapi fungsi ini dipanggil dengan customer sebagai argumennya. Selanjutnya itu ada menunggu thread selesai. Setelah semua thread procedure ini dan semuanya dibuat, loopingan ini menunggu hingga semua thread itu selesai. Selanjutnya itu ada setiap iterasinya, fungsi itu dipanggil untuk menunggu thread sampai selesai. Selanjutnya kita ada void procedure, di mana void ini adalah definisi fungsi dari prosedur yang akan dijalankan oleh setiap thread prosedur. Fungsi ini akan mengambil argumen parang sebagai pointer ke data yang bisa digunakan dalam fungsi. Selanjutnya itu ada integer procedure, variabel lokal untuk variabel lokal yang untuk menyimpan nilai yang akan diproduksi oleh produsen. Selanjutnya itu akan mendeklarasikan variabel ID untuk menyimpan ID thread ini saat menggunakan fungsi get ID. Selanjutnya kita akan cek counter, di mana cek counter ini bertujuan untuk label untuk lokasi dalam program yang digunakan untuk memeriksa apakah counter kurang dari ukuran buffernya. Jika counter kurang dari buffer size-nya, maka uh, itu akan memeriksa apakah buffer masih memiliki ruang kosong. Jika iya, maka program akan melompat ke tabel producer. Jika tidak, maka program akan melompat kembali ke tabel check counter untuk menunggu hingga buffer memiliki ruang kosong. Selanjutnya itu ada loopingan while, di mana bagian ini masuk ke dalam area critical section yang digunakan untuk mengatur variabel log dan mendapatkan akses eksklusif ke bagian kritis. Selama variabel log ini masih bernilai true, maka produsen akan terus mencoba masuk ke dalam critical section. Selanjutnya kita printf dengan mencetak pesan bahwa produsen telah masuk ke dalam bagian kritis. Selanjutnya ada sleep persen 3 itu untuk memberikan jeda acak 0 hingga 2 detik untuk mensimulasikan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan data. Selanjutnya itu ada prosedur versi 18.13 untuk menghasilkan nilai acak antara 0 dan 18.12 untuk diproduksi. Selanjutnya itu ada buffer in dari perusahaan prosedur ini untuk menempatkan nilai yang dihasilkan ke dalam buffer pada posisi yang ditunjukkan oleh variabel in. Selanjutnya itu ada yang
plus 5 size if untuk posisiin pada buffer untuk menuju ke posisi berikutnya. Selanjutnya itu dengan counter plus ini mengamankan counter untuk mencerminkan penambahan satu item ke dalam buffer. Lalu kita buat printf untuk mencetak nilai counter setelah penambahannya. Lalu itu ada log 0, keluar dari array kritis dengan mengatur variabel log kembali ke 0. Jika counter lebih dari buffer size, maka eh, jika ya, maka kembali ke dalam label prosedur untuk memproduksi lagi. Jika tidak, kembali ke label check counter untuk menunggu buffer memiliki ruang kosong lagi. Selanjutnya, eh, itu ada fungsi customer, di mana ini adalah definisi fungsi customer yang akan dijalankan oleh setiap yang di dalam konsumen. Membuat integer customer variabel lokal yang untuk menyimpan nilai yang akan dikonsumsi oleh konsumen. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan variabel TID untuk menyimpan ID thread saat menggunakan fungsi getID. Selanjutnya ada get uh, selanjutnya itu ada check counter di mana label untuk lokasi dalam program ini yang digunakan untuk memeriksa apakah counter lebih dari 0. Jika ya, maka program akan melompat ke label customer. Jika tidak, maka eh, program akan melompat kembali ke label check counter yang menunggu hingga buffer tidak kosong. Selanjutnya ada looking well. Ini bagian dari critical section yang digunakan untuk mengatur variabel untuk mendapatkan akses inklusif ke bagian kritisnya. Selama variabel masih bernilai true, maka konsumen akan terus mencoba masuk ke dalam critical section. Setelahnya kita akan mencetak pesan bahwa konsumen telah masuk ke dalam bagian kritis. Selanjutnya kita memberi jeda acak hingga 0 hingga 2 detik untuk simulasikan waktu yang dibutuhkan untuk mengkonsumsi data. Selanjutnya kita akan mengambil nilai dari buffer pada posisi yang ditentukan oleh variabel dan menyimpan uh, nilai yang dalam variabel custom. Selanjutnya kita akan mencetak nilai yang dikonsumsi. Lalu kita akan mengupdate posisi alt pada buffer yang untuk menunjukkan ke posisi berikutnya. Counter ini berfungsi untuk mengurangi dalam counter untuk mencapai pengurangan satu item dari buffer. Selanjutnya kita printf kan itu untuk mencetak nilai counter setelah pengurangan. Log dengan 0 itu keluar dari area yang critical section untuk mengatur variabel kembali ke 0. Jika jika ya, maka kembali ke label customer untuk mengkonsumsi lagi. Jika tidak, kembali ke label check counter untuk menunggu buffer memiliki data lagi. Selanjutnya itu ada integer test. Ini fungsi itu diberikan untuk implementasi yang sederhana dari operasi atau yang digunakan untuk mengatur dan nilai dari variabel. Integer ini berfungsi untuk definisi fungsi test and set yang mengambil argumen pointer ke sebuah integer dan mengembalikan sebuah integer. Selanjutnya integer rf atau target di mana nilai dari variabel itu yang dituju oleh pointer target akan disalin ke dalam variabel. Ini juga dilakukan untuk menyimpan nilai asli dari variabel sebelum nilainya diubah. Selanjutnya itu ada target 91 nilai variabel yang ditujukan ke pointer target yang diatur menjadi 1. Ini untuk mengindikasikan bahwa kunci lock telah diatur atau terkunci. Selanjutnya ada return rf di mana nilai asli dari variabelnya itu sebelumnya telah diubah maka akan dikembalikan oleh fungsi. Ini memungkinkan pengguna fungsi untuk mengetahui nilai sebelum perubahan dilakukan. Selanjutnya saya akan mencoba